Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan hostingku channel. Baik, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk pembuatan knowledge base atau pengetahuan dasar pada sebuah website. Kali ini saya berbagi menggunakan aplikasi TalkTalk, di mana TalkTalk adalah sebuah aplikasi live chat yang banyak digunakan pada website-website yang menyediakan pertanyaan menggunakan live chat bagi pengunjungnya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan admin dari website itu. Dan selain live chat, sekarang TalkTalk ini sudah menyediakan juga sebuah halaman pengetahuan dasar yang seperti kita lihat saat ini. Ini saya buat untuk website saya, yaitu hostingku.my.id. Saya membuat ini karena memang awalnya menggunakan live chat, dan saya buka-buka ternyata ada sebuah pembuatan knowledge base ini. Sebenarnya awalnya saya membuat dari menggunakan plugin di WordPress, karena website saya menggunakan platform WordPress. Ternyata nggak ada salahnya kita coba membuat dari TalkTalk ini. Baik, kita langsung saja ke cara membuatnya atau mendesainnya. Yang pertama, kita harus memiliki sebuah akun di TalkTalk, dan kita sudah membuat sebuah live chat ya. Nah, kita langsung ke akun TalkTalk itu, silakan login, dan ini adalah tampilan awalnya dashboard dari TalkTalk. Dan untuk membuat sebuah halaman knowledge base, kita menuju ke administrasi ini ya, settingan ini paling kiri bawah ini. Kemudian kita klik. Nah, di situ ada beberapa tab ya, tab halaman. Di sini judul administrasi, dan di atasnya paling atas adalah ikhtisar. Ini sebuah live chat yang kita rancang di awal ya. Jadi di sini saya kira sudah paham ya, sudah mengetahui cara membuat atau setting live chat itu sendiri. Kemudian untuk pembuatan knowledge base ini atau pengetahuan dasar ini, kita menuju langsung ke basis pengetahuan. Ini karena sudah saya setting menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini adalah knowledge base ini, di sini adalah basis pengetahuan. Kita klik. Nah, di dashboardnya knowledge base ini, pengetahuan dasar ini, ada knowledge base name, itu kita isi namanya apa, nanti ini akan muncul di seperti judul web ya, judul website. Terus kita sebelah kanan ada logo, silahkan upload logo melalui sini. Terus di bawahnya adalah favicon yang akan muncul di waktu kita buka halaman ini, akan muncul favicon-nya seperti yang kita pasang. Terus kemudian status ini adalah status terbitkan supaya kita bisa melihat atau orang lain bisa mengaksesnya. Terus subdomain itu kita membuat di bawah ini. Ini subdomain yang disediakan oleh TalkTalk dengan akhiran domainnya talk.help. Jadi kalau kita buat di sini hostingku, maka nanti linknya adalah hostingku.talk.help. Nah, seperti itu ya. Nah, ini settingan awal. Bagaimana knowledge base name-nya ini kita lihat dari settingan. Misalkan kita sudah setting logo dan namanya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di kiri atas ini adalah logo yang kita upload atau kita pasang, dan ini adalah nama dari yang kita buat tadi, knowledge base name-nya, yaitu hostingku. Ini sudah ada di sini. Nah, kita kembali ke dashboardnya, coba kita urut dari atas ke bawah. Setelah itu kita ke bawah, di sini ada banner, header banner, bisa dipasang, tidak bisa ya, tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Saya coba untuk tidak memasang karena ini adalah
nggak wajib ya, intinya tidak wajib, hanya untuk memperindah. Dan di sini pun ada ukuran dari yang sesuai dengan bannernya yang akan kita pasang ya. Usahakan untuk sesuai dengan ukuran ini, nanti diupload. Terus ada sosial media banner, di sini pun juga ada ukurannya, silahkan disesuaikan, upload nanti ya. Terus lanjut ke browser title, ini adalah judul dari browser ya, nanti akan muncul seperti di tab atas ini muncul, ini adalah pengetahuan dasar gitu ya. Ini settingannya adalah dari sini. Terus ini adalah meta description-nya, itu otomatis. Terus ini adalah pendahuluan, ada pendahuluan dan ada subheading. Pendahuluan ini adalah judul, apa yang akan menjadi judul di knowledge base itu. Ini saya kasih nama pengetahuan dasar. Terus subheadingnya ini adalah kita bisa isi, bisa tidak, sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kita lihat pendahuluan ini, tampilannya seperti ini ya, pengetahuan ini. Nah, dan subheadingnya itu adalah ini. Ya, ini yang kita bisa rubah, kita edit. Itu settingannya seperti di sini. Kemudian lanjut ke ini adalah lokasi kita ya. Lokasi kita itu berada akhirnya mengarah ke bahasa ya. Nanti di situ pilihan bahasa. Terus di sini ada lembar tiket. Jadi kita mau mengaktifkan tiket atau tidak. Nah, ini sudah ada, nanti munculnya di tab halaman. Kita coba lihat show ticket submission form ya, bubble tiket. Nah, ini ada di sini. Ini kalau kita klik, ini adalah form untuk isian untuk pengajuan tiket kita ke website tersebut ya. Bagi pengunjung yang mau kirim tiket bisa melalui itu. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah, ini adalah settingan warna yang kita inginkan. Terus kedua, sampingnya ini adalah font, ukuran huruf dan yang lainnya. Terus feedback ini adalah bisa kita aktifkan, bisa tidak ya. Ini adalah feedback itu yang ada di bagian bawah, dan ini layoutnya. Lalu feedback ini feedback setelah Anda membaca itu apa gitu dari konten itu. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita buka satu kategori, kita buka satu artikel. Nah, di paling bawah artikel ini ada sebuah apa artikel ini membantu. Ini adalah pilihan ya dan tidak, dan itu bisa disetting dari sini tadi ya, feedback, receive feedback. Nah, ini bisa menyesuaikan, ada beberapa pilihan, ada yang tidak, ada segambar, ada like, unlike, ada senang, dan ada biasa marah ini ya. Ini terpilih, dan saya pilih yang ini, yang standar ini saya pilih, saya gunakan. Di sebelah kanannya ada chart layout, jadi ini ada pilihan. Kita akan tampil dalam bentuk kotak-kotak, tab kotak, atau kita baris ke bawah seperti ini ya. Ini kita bisa pilih, dan saya memilih yang ini. Kemudian kita ke arah bawahnya. Ini adalah sosial media. Ini kita setting dan kita pasang link sosial media website kita. Jadi untuk memudahkan pengunjung mau berkomunikasi kita melalui sosial media yang sudah kita sediakan. Dan ini adanya di bagian bawah ya. Kita coba kembali ke halaman depan. Ini adanya di bagian bawah ini ya. Kiri bawah ini ada Twitter, ada Instagram, dan ada Facebook. Dan itu settingannya adanya di sini ya, kita pasang. Terus kemudian kita ke bawahnya lagi, ini ada navigasi link. Jadi ada navigasi link, itu adalah halaman ya, halaman di sebuah website. Jadi knowledge base ini memiliki halaman yang seperti tadi yang waktu kita klik untuk tiket ya.
Nah, ini kita paling atas, kembali ke atas lagi tampilan ini. Nah, ini adalah kirim tiket, hosting cloud VPS buat website. Ini adalah halaman yang kita buat di settingan tadi ya, navigasi link. Nah, ini kita tulis nama halamannya, terus ini adalah nama linknya, link yang akan kita tuju. Kemudian bisa ditambahkan tidak sesuai keinginan ya, sesuai link apa yang mau dipasang di sini. Terus kemudian ini adalah chat widgetnya itu apakah perlu atau tidak, dan ini terkait di halaman bawah nanti. Nah, kita kembali ke halaman tadi ya, halaman yang sudah kita buat linknya itu, ini seperti ini. Nah, untuk berikutnya widget ini bisa ini mengarah ke chatting ya, nanti ke live chat, dimana itu kalau kita buka artikel di bawahnya itu ada live chat. Kita contoh ini tes artikel. Nah, di bawahnya ini adalah hubungi kami. Nah, inilah settingan ini nanti munculnya di situ, customer service ini. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul chattingan. Live chat itu munculnya di sini. Ini untuk settingan yang ini. Kita kembali ke depan lagi, halaman depan. Kita lanjutkan ke ini, juga bisa dipasang Google Analytics jika sudah punya Google Analytics untuk websitenya itu ya. Nah, ini adalah settingan awal, dan kemudian kita kembali ke halaman depan ini, halaman ConolidBiz. Nah, di sini ada kotak-kotak yang berisi panduan atau artikel-artikel. Nah, cara membuatnya, artikel-artikel ini, sebelum kita buat artikel, kita buat kategorinya dulu. Kategori terlebih dahulu. Karena setiap kita buat artikel itu akan mengarah ke kategori apa, gitu ya. Jadi kita coba tes cara pembuatan kategori untuk sebuah ConolidBiz. Kita kembali ke dashboardnya Tokto. Kita bisa langsung ke sebelah kiri ini ada tab basis pengetahuan, kita klik. Nah, disinilah kita membuat sebuah artikel dan membuat sebuah kategori. Jadi ini adalah artikel yang sudah saya buat, beberapa artikel ini. Untuk mengedit atau menambahkan sebuah kategori, kita klik ini, beberapa kategori kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori yang dibuat. Nah, ini saya juga buat terakhir tadi adalah uji coba kategori. Ini kita bisa edit dan kita bisa tambahkan baru. Kalau mau menambahkan baru, kita tinggal klik kategori baru. Kalau ini kita tambahkan, maka kita akan membuat sebuah kategori baru. Nah, ini kategorinya, ikonnya di upload, terus slagnya ini otomatis ngikutin ya. Terus ini ada kategori induk, ini apa? Jadi ini dalam top level atau kategori induk ya, kategori induk ataupun dia levelnya top level gitu. Ini definisinya bisa diisi. Nah, ini kita buat kategori. Nah, kategori ini kita bisa lihat di sini ya. Ini tadi uji coba. Nah, ini kategori ini tidak akan muncul di tampilan halaman sini, halaman ConolidBiz, jika tidak ada artikelnya. Ya, jadi kita untuk menampilkan ini, kita harus membuat artikel. Atau kalau kita membuat artikel, maka artikel itu akan kita arahkan ke kategori apa, maka dia akan ada di sini. Kategorinya akan muncul. Kalau ini nggak ada artikel, kategori uji coba kategori ini tidak akan muncul di halaman ini. Ya, itu caranya. Nah, kita kembali ke ini, kita coba buat baru saja ya.
baru. Ini kita kasih nama kategori baru. Nah, terus kita tambahkan icon. Kita coba mana aja ya, kita coba yang ini panah ke atas. Nah, ini muncul di sini. Ini adalah otomatis mengikuti mengikuti atasnya ya, otomatis sebenarnya. Ini kita bisa isi nomor urutannya atau otomatis nanti dia mengikuti dari mana kelompok top level tadi. Ini bisa kita pilih masuk mana, misalkan kalau dia top level maka nggak usah milih induknya. Di sini adalah tes kategori. Kita coba gitu, kemudian kita simpan dengan klik buat kategori. Nah, kita kembali ke dashboard artikel. Ini adalah yang kita buat tadi, kategori baru. Kalau kita lihat di halaman ini, dia belum muncul di kelompok kategori ini, belum muncul. Nah, kalau kita membuat sebuah artikel dan kita memilihnya dengan kategori tersebut yang ini, maka kategori ini akan muncul di halaman knowledge base tadi. Coba kita buat artikel baru. Nah, sekaligus ini adalah cara membuat artikel ya. Di sini ada judul, tes dan uji coba artikel baru. Dan ini ada subjudul, bisa kita tambah, bisa kita kosongkan. Uji coba subjudul. Nah, ini ada beberapa pilihan, header, ada paragraf, ada image, ada quotes, ada video. Ini sudah lengkap ya, saya kira sudah cukup lengkap ini layanan dari Tokto ini. Kalau kita mau menuliskan itu tinggal klik di paragraf ini. Nah, ini kita bisa tambahkan, sebuah blok baru di bawahnya. Ya, ini bisa kita tambahkan. Mau nambahkan gambar ataupun link video bisa. Nah, ini dokumen. Dan ini adalah settingan size dari teks. Ini warnanya, backgroundnya apa. Nah, di dokumen ini kita otomatis ini ya, selangnya otomatis dari judul yang kita buat tadi, tes dan uji coba. Nah, statusnya ini kita rubah menjadi diterbitkan. Terus ini visibilitasnya ini kita publik, privat. Kita pilih publik kalau memang untuk pengunjung umum ya. Nah, disinilah kita menentukan kategori dari sebuah artikel ini. Artikel ini kategorinya apa? Seperti yang kita uji coba tadi, kita coba membuat artikel dan membuat kategori. Kategori yang kita buat tadi belum muncul karena memang belum ada isi artikelnya. Maka itu kita pilih artikel ini, dan tadi yang kita buat adalah kategori baru ya, ini ya. Ini yang kita buat tadi. Kita coba klik ya, di sini udah ada nih. Nah, ini kita coba kategori baru ini, kita klik yang lingkaran kecil sampai muncul tanda centang, kemudian kita close. Nah, di kategori itu terus di bawahnya ada lagi settingan bahasa, udah defaultnya saya setting ke bahasa Indonesia. Penulis ini bisa kita rubah sesuai dengan agen yang kita buat di menu live chat tadi. Kita bisa membuat beberapa agen. Kemudian meta description ini bisa diisi, sesuaikan. Terus sosial media banner ini bisa diisi, bisa diunggah ya. Dan di artikel ini terkait kemana bisa
silahkan disesuaikan. Misalkan tadi kan ada uji coba ya, kita coba ini terkait ini. Selesai. Nah, coba kita posting, kita terbitkan. Nah, sudah kita terbit, coba kita lihat di halaman Knowledge ini, kita refresh. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, ini adalah muncul kategori baru. Kita klik. Ya, ini adalah artikel yang kita buat tadi. Nah, ini adalah link yang kita buat, dia yang berhubungan dengan kategori ini apa. Tadi kita buat di sini ya. Baik, kemudian kita coba lagi ke halaman depan. Ini adalah rancangan knowledge base atau pengetahuan dasar yang disediakan oleh TalkTalk. Nah, setelah kita rancang, kita buat seperti ini. Kemudian kita pasang di website. Linknya itu sehingga bisa diakses oleh pengunjung website kita. Jadi seperti yang sudah ada ini, saya coba pasangnya adalah di website saya, yaitu hostinggo.my.id. Itu ada di bagian bawah. Nah, di bagian footer ini ada knowledge base. Nah, saya pasang di sini linknya. Jadi kalau kita klik maka kita akan diarahkan ke sana. Nah, ini yang kita rancang tadi. Ya, jadi inilah kita memanfaatkan dari website atau aplikasi TalkTalk ini. Selain live chat, kita juga bisa membuat knowledge base seperti yang Anda lihat saat ini. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan ini untuk membuat knowledge base daripada kita menggunakan dari WordPress. Itu sudah ada yang namanya plugin untuk membuat itu knowledge base, namun akan lebih berat ya, karena dia menggunakan plugin yang ada di dalam WordPress itu. Kalau ini di luar WordPress, jadi kita hanya install pluginnya TalkTalk, namun kita udah dapat dua, yaitu live chat dan knowledge base. Jadi itu keuntungannya, dan tidak ada salahnya kita menambah wawasan membuat pengetahuan dasar ini dengan menggunakan TalkTalk. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan silahkan di share jika video ini menurut Anda bermanfaat dan perlu diketahui oleh orang lain. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.